Oke, baik, kembali lagi di TPW Podcast. Masih bersama saya Rika TPW. Episode kali ini kita akan membahas tentang peluang dan tantangan bagi UMKM. Telah hadir di tengah-tengah kita Ibu Aam Komariah sebagai, salah ya, Ibu Aam Komariah sebagai mentor untuk Kota Sukabumi, UMKM khususnya. Selamat sore, Mas Osbert. Terima kasih undangannya. Luar biasa ya, sekali ya kita bisa berbincang-bincang Betul. acara podcast kali ini ya. Ya, apa kabar hari ini, Bu Aam? Luar biasa, hari ini saya kaget ya. Pada saat saya ditelepon itu saya betul-betul mau istirahat. Terus kita memang tidak ada kesiapan sama sekali untuk menghadiri acara podcast ini ya. Karena saya dari semalam ini balik terus di Jakarta karena ada pekerjaan yang memang saya harus kerjakan di sana dan tidak bisa ditinggalkan. Tapi alhamdulillah tadi subuh itu kita pulang Sukabumi dan ternyata ya mungkin ini rencana Allah. Iya, betul. Kita bisa datang di sini ya. Itu jadi gini, spontan saya ini kok UMKM loh siapa ya? Oh iya, aku ingat gitu. Aku ingat seorang Ibu Aam yang notabene beliau wanita tangguh lah kalau aku bilang, super sibuk dari hari ke harinya nih, jamnya 1,24 jam nggak bisa diganggu ya. Makanya ini buat saya terima kasih banyak sudah meluangkan waktu di podcast TPW ini. Bu Aam, terkait UMKM, seperti apa sih kondisi UMKM di Sukabumi saat hari ini ya, bicara hari ini? Baik, untuk saat ini ya, melihat dari para pelaku UMKM di Sukabumi ini, semenjak dari COVID yang itu kita dari 2019 itu berdampak ya, UMKM itu bagus tuh ya. Dari 2019 setelah pas COVID itu mulai stop tuh. Kita itu melakukan pelatihan untuk Sukabumi Kece. Waktu itu saya menjadi mentor sekaligus narasumber di Sukabumi Kece, yang kebetulan produknya pemerintah yang itu. Kita itu lagi bagus-bagusnya, lagi itu UMKM lagi betul-betul apa ya, naik gitu ya, lagi semangat gitu ya. Spirit dari anak muda di Sukabumi ini betul-betul meningkat ya untnya. Yang sebelum COVID ya, ini cerita sebelum COVID. Cerita saya sebelum COVID. Setelah adanya COVID, dari situ mulai deh. Para pelaku usaha yang memang sudah kita bina dari nol, dari dia tidak punya keahlian, dia tidak punya skill, sampai mereka itu sampai mempunyai usaha kecil-kecilan, baik itu dropset, dari fashion, ataupun dari UMKM yang jualan itu ya, seperti kita di industri kayak gitu ya, anak-anak itu menciptakan usaha itu yang bikin kue-kue ya, kue-kue basah yang kayak gitu, kue-kue ulang tahun yang gitu. Itu semuanya mereka di COVID, pada saat COVID gitu kan, sampai 2 tahun, hampir 3 tahun ya, itu 3 tahun. Luar biasa bagi saya, itu sangat terpukul ya gitu melihat, karena saya memperhatikan anak-anak dari COVID itu langsung gulung tikar. Luar biasa ya, dampak dari COVID itu sendiri. Iya, dampak itu luar biasa. Yang tadi itu berarti ada pelatihan khusus. Oh iya, betul. Pada saat di 2019-2020 itu kita melaksanakan pelatihan program PC yang dimana anak muda dari usia 17 ya, luar sekolah ya, sampai dengan 30 tahun itu mengikuti pelatihan itu. Dan itu nama wadahnya itu apa tadi? Kece, Sukabumi Kece. Itu dukungan dari Dinas Dispora tentunya ya. Oh, Dinas Dispora. Diskomindak, Diskoperindak. Ya, oke. Berarti support dari pemerintah memang ada. Hanya saja mungkin karena pada saatnya itu COVID stuck, tidak ada sama sekali kegiatan dan yang menghasilkan, mungkin begitu ya. Kegiatan kita tetap berjalan. Itu tidak berjalan selama hampir 2 tahun, hampir 3 tahun. Itu tidak berjalan. Makanya di sini imbasnya ke pelaku usaha ini lesu kan? Ya, karena COVID itu, jadi kita semua berhenti karena dari hal-hal yang lain sifatnya untuk para pendukung itu sudah tidak ada. Karena kan tahu sendiri waktu di 2022 ya, kalau tidak salah itu kan kita sampai tidak boleh keluar, sampai tidak berjalan ya sekali.
Itu yang perizinan segala macam benar-benar ngarap ya. Pengusaha itu menghentikan kegiatan usahanya. Jadi itu tantangan terbesar ya, tantangan terbesar. Di sini kan saya bagaimana nih caranya? Makanya di 2023 kita bangkit kembali melaksanakan pelatihan Sukabumi kece itu yang wirausaha muda ya. Kita memang target kita memang di usia-usia yang sifatnya produktif. Oke. Jadi peluang itu muncul kembali di tahun 2023. Ya betul. Ini dampak ini memang luar biasa. Tapi setelah pemulihan dari 2023 itu mulai kita muncul kembali untuk melaksanakan pelatihan. Mereka pun mulai bangkit dari tadinya sudah terpuruk ya, kita bangkitkan kembali dari nol. Saya kepo nih untuk permodalannya, kan itu pelatihan dong. Ada anggaran khusus mungkin ya kan? Iya, ada seperti itu kan? Ya, nah strateginya seperti apa nih dengan cara kita mengolah anggaran ini dan kita keluarkan itu? Nah, feedbacknya apa gitu? Fasilitasi ya, oke? Tidak itu tersendiri karena kita di sini tinggal menjalankan saja ya pelatihan. Tentunya support ini sangat luar biasa diharapkan oleh masyarakat ya yang umumnya memang para pelaku. Ya, di sini saya pun sangat terbantu sebetulnya pada saat ada pelatihan itu karena di luar dari ide kita sangat berkembang itu di UMKM-nya. UMKM di sini tentunya anak-anak muda sekarang bisa lebih kreatif, yes ya gitu dibanding dengan kita harus menyiapkan mereka itu menjadi pekerja pegawai yang ada di pabrik ya. Jadi mereka dengan adanya pelatihan ini kita membekali mereka untuk bisa lebih kreatif menciptakan lapangan usaha baru ya gitu. Terus peran sektor perbankan sendiri support nggak sih? Sebetulnya kalau perbankan itu kan kita tetap ya aturan ya. Jadi mereka itu perbankan sendiri itu kalau memberikan permodalan tidak bisa di instan, harus betul-betul mereka berjalan usaha ya, birokrasinya lah ya. Terkecuali memang ada support dari pemerintah yang mereka andasikan sistem untuk anyelirnya gitu. Ya disitulah tantangan untuk mereka untuk bangkit itu dari nol, dari modal minimalis ya mereka bangkit kembali. Tapi alhamdulillah sih kalau ngelihat dari sampai sekarang ya untuk 2024 ada peningkatan lah ya dari jeda waktu itu dan lagi gairah untuk menjalankan usaha mereka ya. Rata-rata yang ikut atau direkrut, entah yang direkrut atau memang yang mereka datang sendiri itu di usia berapa sih? Kisaran berapa? Tadi saya sudah sampaikan kita memang targetnya itu di usia 17. Jadi milenial dong ya? Ya betul. Kita sengaja itu untuk usia di sini itu untuk biar produktif. Jadi fresh graduate banget gitu ya. Nah, kira-kira apa aja sih selain tadi ada nggak sih yang memang misalnya gini, ada kesulitan nggak sih pada saat misalnya tidak hanya membuat tata boga atau apa itu beragam macam kan ininya. Kita itu ada 5 produk ya yang selama ini kita jalankan ya. Itu dari sisi untuk yang pertama yaitu tata boga ya, fashion, terus lagi mekanik, pertanian, bidang pertanian. Satu lagi tuh yang bengkel itu apa tuh? Ya itu yang satu lagi. Untuk pengembangan usaha-usaha anak-anak yang sekarang memang perlu permodalan ya. Betul. Kayak itu tidak bisa, kita memang tidak menutup mata ya kalau untuk permodalan itu mereka kendalanya di situ ya. Nah, itu ada kerjasama nggak sih dengan sekolah yang kayak SMK lah ya? Oh iya. Ada kejuruan mungkin. Ya, itu ada kerjasama nggak sih dari wadah itu sendiri? Ya. Selama ini saya memang pelatihan ini kita bekerja sama ya dengan salah satu sekolah yang tentunya sekolah itu kejuruannya jelas gitu ya. Tata pusata yang SMK 3 itu kita biasa melakukan untuk vokasinya itu di sana. Karena di sana kan sangat lengkap ya. Kalau hotelan, wisata, semuanya pariwisata, perhotelan, apa di situ karena ada. Jadi
Artinya di sini tidak usah kemana-mana ya, Iya, untuk betul. melakukan pelatihan apa segala macam itu di situ sudah komplit. Ya, luar biasa itu efek dari apa yang kita lakukan seperti kita memberikan materi, memberikan teori, memberikan pembekalan ke para usaha itu ya, para usaha baru, itu langsung kita lakukan juga untuk pastinya. Ya. Jadi tidak hanya kita tidak hanya dengan kita melaksanakan memberikan materinya, teorinya, tapi kita pembekalan juga Iya. untuk masalah pastinya. Nah, itu Sesuai dengan keahliannya masing-masing kan. Nah, untuk mentor sendiri ada nggak sih spesifikasinya untuk seorang mentor yang notabene mereka melatih ya ini orang-orang yang memang membutuhkan keahlian ini? Ya, bagi saya sih ya, gimana ya? Jadi untuk mentor di sini sih kita lebih ke bagaimana merubah mindset mereka dari yang tadinya berpikir ya hanya menjadi karyawan, Ya, kita merubah mereka menjadi pengusaha. ya. Karena sekecil apapun usaha yang kita lakukan itu tetap kita bosnya. Kalau saya berprinsipnya jangan pernah mau jadi karyawan. Betul. Jadi Setuju. Iya gitu karena itu menjadi bagian dari support system kita ya. Ya, Dengan mindset seperti itu ya. Akhirnya apa? Akhirnya kita berkembang ya dari asalnya ini gue jadi karyawan cuma ini doang ya keluar masuk pagi keluar malam gitu. Sementara ya maaf salary hanya segitu-gitu aja. nah ya makanya saya merubah mindset mereka, cara berpikir mereka untuk menjadi dan menciptakan lapangan usaha sendiri. Oke. Yang cara ya apa sih kalian kita kalau kita tidak punya modal kan kita sekarang bisa yang perfect itu ya kita tuh hanya ya memindahkan Iya. Terus yang sifatnya tidak usah memakai iya benar. Terus ini sudah ada berapa UMKM sih di Sukabumi? Saya dengar kan bocorannya sudah banyak ya, sudah untuk banyak. latihan yang saya lakukan sampai 5 tahun itu ya gitu ya hampir 1.600 Itu UMKM hanya sekota Mata. sekota bukan kota Jakarta ada tuh kita 1.500. Wow. Alhamdulillah pada saat saya melakukan pelatihan wirausaha baru itu by name by address itu terkumpul sebesar 1.600. Biasa ya. Itu ada ya itu tadi lah UMKM itu kan diantaranya yang memang mereka tidak punya ini tapi mereka bikin pekerjaan di rumah kayak homemade gitulah ya mungkin itu tadi permodalan ya yang harus pemerintah support gitu kan makanya adanya dengan Bu Aam inilah menjadi apa sih jalan lah untuk mereka supaya mereka lebih berkembang mungkin usia depannya. Iya, salah satunya yaitu kita melakukan pembinaan ya. Ya. Itu maintenance-nya ini nggak sih konsisten nggak sih atau hanya setelah jadi lepas gitu? Oh, kita tidak melepaskan. Oke, mereka itu kan saya bikinkan grup untuk mereka. Oh ada ini juga ya. Jadi ada. Jadi mereka kalau misalkan ada kesulitan, ada hal yang memang ingin diceritakan ya, bagaimana nih ini gitu ya untuk pengembangan, untuk marketingnya, untuk pemasarannya itu biasa mereka Japri ya karena itu kan wadahnya di UMKM itu ada wadahnya yang di situ ada saya juga dan saya 24 jam loh buat mereka itu siap kapan saja mereka mau konsultasi mereka mau intinya mau bercerita bagaimana nih pengembangan pemasaran apa dan sebagainya itu saya siap untuk mendengarkan dan memberikan solusi. Pantesan saya hubungi selalu on. Ya, makanya jangan iya. Kalau melihat handphone saya tuh selalu online karena dari berbagai urusan. Ya, betul lapisan saya orangnya memang Ya, catat ya makanya nanti saya kalau nanti di nomor handphone buat saya tulis di sini ya. Saya bisa langsung hubungi langsung lah ya yang butuh jalan peluang dari sebagainya silakan hubungi Bu A. Yang kadang-kadang kan di sini kita juga merasa gimana ya kalau kita melepaskan kalau kita tidak respect terhadap kemajuan usaha mereka diam di tempat. Iya. Tidak bisa berkembang. Itu bagian dari support Ya, makanya di sini saya selalu
memperingati mereka bahwa apapun hal yang ditemukan di lapangan, terus kendala-kendala yang mereka dapat di usaha mereka itu sampaikan biar keluh kesahnya itu apa gitu. Jadi nanti dikasih solusi harus seperti apa. Mungkin kalau misalkan saya bisa gambarkan, boleh minta itu tuh ada kopi ya, kopi. Boleh saya. Nah, seperti ini ya. Contoh aja nih, misalkan Cavino ini kan kemasannya seperti ini. Ini kenapa sih? Ini kok kurang di pasaran itu orang kurang tertarik ya packagingnya. Ya, tidak kurang tertarik dengan ini karena banyak sekali kan ada yang kemasannya lebih cantik. Itu kan itu kok lebih banyak diminati gitu. Nah, kalau para pelaku UMKM ini biasa kalau misalkan mereka datang konsultasi dengan saya, biasanya kayak kasih masukan. Mungkin ini nih yang harus diperbaiki gitu kan. Jadi kan sebelum kita ke kemasan juga kan kita halal ya BPOM nyari kita semua sudah clear lah. Pada saat kita di pelatihan itu memang sudah kita sampaikan sampai ke perizinan pun kita sudah sampaikan bahwa ini harus dilewati tahap demi tahap. Sebentar, saya potong perizinan. Nah, ini yang menjadi kendala UMKM. Yang notabene mereka kesulitan banget, Bu, untuk perizinannya itu gimana tuh, Bu? Sebetulnya tidak ada yang sulit ya. Kalau kita tahu di mana kita harus menyelesaikan, misalkan kita pengen sih, aduh saya ini belum ada halalnya. Sebetulnya tidak ada yang sulit, karena kan kita fasilitasi. Kita gratis kah? Katanya birokrasinya ribet, Bu. Saya mah udah dengar katanya bocornya birokrasinya ribet katanya. Nah itu gimana tuh, Bu? Sebagai di itu oke saja. Tapi kalau misalkan saya membantu sampai dengan saat ini, karena saya kan ada lembaga juga ya. Kebetulan saya juga bekerja sama dengan Dokter Med. Dokter Med tuh ya. Jadi di sini itu rekan saya juga sama Dokter Med. Beliau juga waktu itu pernah saya juga mau jadi narasumbernya di itu pada saat mau memberi untuk waktu itu ada acara untuk rekomendasi untuk pembikinan halal itu. Ya gitu, itu sertifikasi untuk halal untuk apa semuanya itu sebetulnya tidak ada yang sulit. Yang hasilnya mereka ketidaktahuan aja dia mau ngurusnya ke orang yang salah, yang salah ya baru saya tidak bicara dari lembaga atau apa. Yang jelas kalau kitanya tepat, karena itu memang dianjurkan juga oleh pemerintah saat ini bahwa produk apapun semuanya harus sudah bersertifikat halal. Itu aturannya seperti itu. Dan kalau misalkan tidak mematuhi peraturan, maka akan dikenakan denda dan sanksi. Pada saat mereka mau mengajukan setelah itu harus membayar. Itu kan lumayan juga ya. Lumayan itu hampir mungkin ya ada di saya tuh mau skincare mau apa juga mereka lotion apa semuanya pokoknya. Kalau melihat biasa kalau skincare suka ada maklon gitu ya. Jadi mungkin perizinannya nggak ribet karena mereka sudah satu paket ini ya dengan perizinannya. Biasanya hanya nge-branding nama doang dari itu ya. Ya branding. Intinya di situ sih ya, kalau kita mau lebih bikin tertarik orang menjadi itu ya dari packaging, dari betul. Ya bikin menarik gitu ya. Artinya makanya di label apa segala macam itu harus diperhatikan. Jangan asal-asalan kita membuat kemasan yang kayak gitu. Itu kan untuk mempengaruhi ya para ini juga ya, betul, para pembeli ya. Bu Af, untuk pemerintah sendiri pernah nggak sih UMKM di bawah naungan Bu Am ini diikutsertakan dalam event-event besar, misalnya di program kementerian kah atau apa? Pernah nggak sih? Ada ya, karena ini kan tahapannya memang tidak setelah dia melakukan pelatihan wirausaha baru, tidak ada tingkatannya. Tingkatannya ini nanti kalau misalkan naik kelas. Beliau itu naik kelas istilahnya ya. Kirain naik kelas cuma SD, SMP, SMA aja. Naik kelas. Karena ada juga kan nanti ada lagi untuk pendampingnya ya, uji itu ya. Saya. Jadi beliau ini memang dasarnya itu dari saya, dari yang milenial itu yang 17 sampai 30 itu memang latihannya dari saya dulu dasarnya. Setelah mereka sudah siap, biasanya sih mereka kreatif ya.
setelah selesai dapat pelatihan, pada waktu itu pelatihan kan kita sampai 9 bulan. Iya, itu teori gitu ya. Jadi mereka mungkin masuk ya, terus ada sistem ya 1 minggu itu bisa kita itu 2 kali untuk melakukan pelatihan. Karena kan ada 10 materi yang kita sampaikan. Jadi dari dasar sampai keuangannya, sampai manajemennya, semuanya kita lakukan, berikan teorinya, berikan pelatihan kepada para pelaku usaha itu. Kenapa? Oh tidak, kan orang Sukabumi semua. Jadi mereka itu online atau gimana? Enggak. Waktu itu kan belum bisa COVID. COVID kita melaksanakannya di kelurahan. Ya, jadi benar-benar door to door ya. Saya biasa mutar. Pada saat dia mau tahu banget, ada lantak nih di sini, ada jahe nih di sini. Saya ketik-ketik UMKM kan. Di mana ya kita ada, yaitu memang binaan kita gitu ya. Makanya tidak heran kalau saya sangat mengenal sekali anak didik saya. Itu luar biasa loh kalau melihat mereka sekarang yang udah berjalan itu, pinter mereka tuh, kreatif. Cuma ya itu support permodalan. Tapi ada juga ya untuk yang saya khusus pantau, terus itu ada di beliau sampai kalau musiman tuh yang tiap tahunan. Itu panen dia sampai 50 juta itu dalam 1 bulan. Wow. Makanya luar biasa. Waktu itu kan sampai ada dari kementerian juga, mereka itu ada ditampilkan di yang makanya Sukabumi Kece dapat peringkat ke-1 pindah saya waktu itu ya. Itu kan salah satunya mereka dapat anyelirnya dari situ. Jadi anyelir apa 10 anyelir istilahnya anti pinjam ke rentenir. Anti pinjam. Jangan anyelir ya, tolong dicatat. Iya. Ya karena program Sobat Kece itu kan setelah melakukan pelatihan, terus pelatihan pendidikan untuk vokasinya apa segala macam, mereka melaksanakan usahanya, menjalankan usahanya, tentunya kan dapat modal, perlu modal. Iya betul. Nah, kita suntik modal tuh di annual. Nah, ada nggak sih produk UMKM kita nih Bu, kita bicara di kota ya, yang udah ekspor impor keluar? Ada Ahen juga kan udah. Ahen itu yang gula semut. Iya. Serbuk itu ya. Itu udah keluar juga ya. Nggak keluar biasa. Banyak ya. Termasuk ya saya kan kebetulan pada saat itu melakukan pembimbingan buat anak-anak yang UMKM untuk penyediaan oleh-oleh. Kebetulan kan kalau saya selalu ada aja event ya gitu. Event misalkan bank-bank yang lagi ulang tahun, mereka mengadakan acara. Nah, para UMKM ini saya selalu buka stand ya. Saya buka stand. Saya istilahnya mengkaryakan mereka lah ya. Untuk mereka bisa ya terus nahan dengan usahanya ini yang UMKM ini ya. Ya tentunya ini sangat membantu mereka kalau ada ya para pendamping dan para mentor ini berkreatif ya, support gitu ya. Artinya support di sini. Apa nih momen apa nih yang bisa mereka lakukan gitu ya, hal-hal yang seperti ini kan tentunya bisa bekerja sama dengan pihak-pihak instansi pemerintah untuk pameran-pameran, bazar yang kayak gitu mereka diikut sertakan. Nah, feedbacknya untuk wadah ini sendiri apa sih? Dari itu ya tadi Ibu sampaikan kan UMKM yang sudah berhasil, ada nggak sih feedback untuk wadah Ibu sendiri gitu loh? Kalau saya sih hobi ya, kalau saya hobi aja. Jadi lillahi ta'ala dong. Saya di sini tidak meminta apapun, makanya di sini kalau bicara buat diri saya pribadi tidak dapat apa-apa. Kalau saya dapat kebahagiaan aja. Jadi itu bahagia bisa diungkapkan dengan kata-kata gitu ya. Jadi itu kan sudah mengatur ya. Kita di sini bisa bermanfaat buat orang luar biasa. Jadi itulah yang saya rasakan selama ini. Kalau kita membuat orang senang, kalau membuka jalan buat orang nih, kita pun akan dibuka jalan. Setuju Ibu, silaturahmi tanpa batas dengan 1.000 lebih UMKM, Ibu sudah tidak tanpa Ibu sadari, tanpa Ibu udah bersilaturahmi dengan 1.000 itu orang itu gitu, luar biasa.
Dan itu kita tidak pernah membatasi mereka membatasi, ayo Bu, Iya. kapan saja itu ya. Penting sayanya sehat, sayanya sempat. Saya selalu menyempatkan waktu buat mereka. Dari jumlah yang tadi disampaikan, masih ada antusias yang lebih lagi nggak sih dari UMKM yang baru muncul ini? Ini ya. Jadi kalau ngelihat dari kondisi saat ini ya, kalau itu kan bergelombang ya. Oke. Ya di sini untuk para pelaku ini kan sifatnya ini kan datang lagi orang baru. Itu makanya regenerasinya ini ya. Yang baru. Jadi yang itu sudah naik kelas. Oke. Jadi pelatih pembimbing pembinanya juga sudah lain lagi. Dia tingkatannya memang tadi saya sudah sampaikan bahwa di sini juga di UMKM ini tingkatannya betul-betul kita dari dasar ada tingkatannya ini. Oh, jadi setiap kenaikan kelas ini mentornya pun berbeda. Iya. Oh, I know. Kan ada UMKM juara. Oh iya, saya pernah dengar di kabar ya. Ya Jabar kan itu kan sampai kita ke mana-mana nih gitu. Ya luar biasa Sukabumi ya. Bagus berarti kan geliat UMKM itu sendiri sudah terlihat. Iya betul. Itu menjadi kebanggaan untuk dipasarkan di mana-mana di luar kota. Kemarin kalau tidak salah saya kebetulan berhubungan baik terus ya sama dinas koperasi di Kurindak itu untuk memantau terus ya. Mereka sampai kalau pameran-pameran itu kita memang makanan-makanan yang khas-khas di Sukabumi yang dibikin oleh para pelaku ini biasanya dibawa di bazar dipromosikan di luar. Siap. Bu Am bicara di Skoperindak. Kebetulan podcast The Portal ini akan mengundang beliau. Nah, Bapak Kadis Abdirrahman. Itu jadi dijadwalkan minggu depan. Ya. Nah, saya pengen sama Ibu nih, ini terbuka nih ya. Apa sih harapan dari seorang Bu Aam nih, notabene Bu Aam sebagai mentor lah ya, mentor untuk UMKM di Kota Sukabumi. Harapan kepada Diskoperindak khususnya nih. Ya seperti apa sih? Kalau bagi saya lebih memperhatikan lagi untuk para pelaku UMKM gini. Oke. Jadi jangan sampai cuma dijadikan cuma sepintas aja gitu dilibatkan pada saat ada momen-momen tertentu. Di-maintain lah ya mungkin siap disupport juga mana para pelaku yang memang betul-betul ya ada skala prioritas terus gini yang membutuhkan pelatihan yang memang betul-betul belum bisa berdiri sendiri gitu ya untuk pelatihan-pelatihan. Tapi saya apresiasi ya untuk pemerintah Kota Sukabumi untuk pelatihan-pelatihan ini terus dilakukan ya. Dan ya harus konsisten lah ya. Yang biasanya sih yang dilakukan tuh harusnya terus dan semua disentuh gitu ya. Yang dulunya aktif terus gulung tikar tidak pakai lagi harusnya itu ya itu juga. Jadi jangan sampai cuma menginikan yang sudah jadi ya gitu. Betul. Itu yang dia tidak bisa bangkit, dia tidak itu yang saya harapkan dari pemerintah sekarang lebih memperhatikan untuk UMKM yang memang berkebutuhan perhatian khusus ya. Di sini ya arti perhatian khusus itu ya itu kendalanya di pemodalan dan pelatihan-pelatihan yang sifatnya membangkitkan semangat lagi untuk melaksanakan program-program UMKM. Pasti dari Ibu sendiri ada note dong, catatan list UMKM mana saja sih yang memang harus prioritas untuk butuh bantuan dari pemerintah. Pasti ada dong ya. Di sini kan memang kebanyakannya ya kalau yang udah jadi memang tidak. Iya, karena mereka udah naik kelas ya. Yang sudah naik kelas mah itu mah tinggal yang maintenance aja gitu pemeliharaannya gitu. Ya betul. Bagaimana caranya mereka mempertahankan produknya gitu ya, kualitasnya gitu kan. Ini yang kita ini kan ya UMKM yang perbandingannya list antara UMKM yang sudah naik kelas dengan yang tadi itu saya sampaikan, mereka gulung tikar terus tidak ada bantuan gitu. Nah itu perbandingannya gimana itu? Perbandingannya ya lebih banyak yang udah naik kelas atau masih banyak yang banyak? Ini berarti ini not buat Diskoperindak aja Bapak Abdirrahman. Tapi saya jangan salah nih, saya nih
waktu kemarin hari Senin kan saya ke Jakarta. Ya. Kebetulan ada pengusaha di sana yang menyampaikan, yang mungkin di sini mereka minta tolong ya, Ya. untuk kepada saya minta tolong dong digarap UMKM-nya di sana. Wah, kebetulan sekali ini saya bilangin, wah, cocok sekali ini. Kasih modal mereka tanpa harus misalnya berpikir pembayarannya itu seperti apa. Artinya di sini kan kalau dengan bank kan sangat ribet, ya ribet banget. Belum lagi kan terus lagi jaminan, terus lagi usahanya harus 1 tahun jalan dulu. Gimana kan sekarang juga belum jadi mana mau mereka menjalankan usaha aja. Nah itu berarti jalan dong ya. Jadi insya Allah nanti ke depannya mudah-mudahan nih apa yang saya perjuangkan saat ini, makanya saya banyak ke Jakarta, itu banyak hal yang memang saya lakukan di sana. Artinya saya mau membawa tuh orang-orang yang banyak uangnya nih untuk bisa membantu. Luar biasa. Ditepuk tangan untuk insya Allah ke depannya saya memang betul. Itu cita-cita saya membawa, katanya mereka itu mau menyiapkan saya tuh untuk yang pertama itu ya. Permodalannya permodalan satu orang itu 10 juta. Luar biasa ya. Ini bukan kampanye kan Bu ya? Di awal daripada kampanye saya tidak tahu saya yang gitu. Saya hanya berpikir bagaimana masyarakat Kota Sukasejahera ini bisa menjalankan usahanya kembali yang dulu sudah berjalan, yang dulu sudah menjalankan usahanya yang sesuai dengan skill masing-masing ya, itu yang terhenti itu bisa bangkit kembali. Itu sih yang saya harapkan. Kenapa saya sangat miris ya kalau melihat para pelaku usaha yang sudah melaksanakan pelatihan tidak berjalan. Itu sakit saya, perasaan aduh apa saya yang tidak berhasil gitu kan ya. Kalau saya bercerminnya selalu ke diri sendiri, tidak pernah menyalahkan orang lain, dan saya berpikir apa yang harus saya lakukan dan apa ini yang bisa saya lakukan. Jadi sampai dengan detik ini, per hari kemarin, dan saya sudah bikin proposal ke pengusaha yang ada di Jakarta. Beliau mau support untuk para pelaku UMKM ini ke depannya. Mudah-mudahan apa yang saya usahakan buat para pelaku usaha ini, khususnya usaha kecil ya Bu ya, kecil. Kalau saya pasti usaha kecil sampai usaha menengah ke atas saya tidak. Berarti Ibu punya moto, what can I do? Luar biasa Ibu, luar biasa banget. Ini mulia banget loh Bu, cita-cita Ibu dengan Ibu, ya Allah. Saya lihat di postingan Ibu tuh sungguh. Kalau saya sibuk ya, kalau saya apa-apa itu saya nikmatin, saya cintai ya, cintai. Ya kalau tidak bisa dicintain saya tinggalin. Betul nih, jadi saya berpikir begitu. Saya tidak berpikir orang itu akan berbuat baik terhadap saya. Tapi apa yang bisa saya lakukan? Saya sudah mencintai tapi saya tidak diperlakukan ini, ya sudah ya saya tinggalin gitu. Jadi berarti memang tidak ada manfaat kalau saya lalu di situ gitu. Jadi saya berpikirnya apa yang saya lakukan itu bisa bermanfaat dan bisa menyenangkan orang banyak. Ya maslahat. Iya, maslahat ini. Kayak The Portal dia gerak di bidang broadcast. Ada spesifik itu nggak sih Bu? Kode nih ini mah kayaknya menjurus kayaknya harus support. Bu, saya gini, tadi kan Ibu bicara proposal ya. Itu saya sudah mau isi listnya Bu gitu. Betul, saat The Portal gitu. Saat ini saya alokasikan dulu baru ke UMKM yang menjadi binaan saya. Nanti itu wadahnya betul-betul murni ke yayasan saya. Jadi tidak ada libatannya dengan pemerintahan, tidak ada libatannya dengan aturan-aturan yang yang harus dilaksanakan begini-begini oleh pemerintah ya diwadahi, nggak ada. Kita murni memang saya individu. Saya dari yayasan saya nanti. Oke Bu, masukan nih buat Ibu ya. Di Sukabumi ini pelaku UMKM tidak hanya di bidang yang tadi Ibu sebutkan aja, hanya kejuruan-kejuruan tertentu. Broadcast, cara broadcastnya gitu kan. Banyak pemuda Bu yang fresh graduate hari ini yang kesulitan mendapatkan pekerjaan, entah karena itu dampak apa karena pemilu kah atau apa, saya nggak tahu gitu ya. Itu banyak keluhan Bu dari mereka yang padahal mereka title sarjana.
Nah, punya keahlian di bidang broadcast. Kenapa Ibu nggak tampung juga mereka, dibuatkanlah pelatihan, jadikan ini wacana broadcast ini menjadi bagian dari wadah Ibu. Tidak hanya tata boga, tata busana, perhotelan, wisata, dan sebagainya. Ini menjadi bagian dari, saya sih mengajukan aja. Menarik juga ya. Karena nanti apa? Kita bisa saling mengisi. Ya kan, UMKM butuh promosi. Nah, broadcast ini yang memfasilitasinya nanti. Cakep ya, Ibu. Boleh. Ini luar biasa. Itu yang ada jadi. Hari itu Bu, perlu di-note ya Bu ya, tolong ya. Ya. Nanti untuk ke depannya, mudah-mudahan apa yang saya sekarang perjuangkan ya bisa berlanjut dan bisa secepatnya bisa terrealisasikan. Artinya di sini saya tidak pernah memilah-memilih mana saja kriteria usaha apa saja yang harus saya bantu. Tetap semuanya juga perlu dibantu ya sesuai dengan porsinya masing-masing. Tentunya di sini kalau untuk yang podcast ini paling juga nanti jadi bagian tim saya. Cakep. Bagian dari promosi digital gitu ya. Kita memang membutuhkan itu. Betul. Ya. Karena memang zamannya zaman Gen Z ini. Tahu ini karena dadakan ya. Kalau tidak dadakan saya bawa produk-produk yang binaan. Ya, makanya nanti bisa dipilih lagi. Ya, Jadwal ulang Bu. ya. Jadi nanti saya akan bawakan ini owner yang sudah memang naik kelas, yang sudah berjalan. Tolong dicatat jadwal. Nanti silakan saja difasilitasi nanti untuk komunikasi dengan mereka. Nanti saya atur jadwalnya ini yang dinaikkan ini dulu. Siap. Saya sih sifatnya membantu. Silakan kalau itu bisa menjadi orang itu kan bermanfaat ya dengan adanya podcast kayak begini dia bisa menjadi ini terkenal nih gitu kan dia produknya Bu, itu cocok banget dengan program The Portal Week. Karena tidak hanya podcast, tapi review produk UMKM itu sudah ada di program kita. Bu boleh dilihat nanti. Untuk dalam waktu dekat ini besok jadwal kita untuk mereview bakso Lamosir, bukan bakso tulang rusuk ya. Itu udah mereka kalau boleh dibilang sudah naik kelas lah. Kalau kita mereview memang UMKM yang memang kelas menengah ke bawah. Belum itu ya. Iya. Kita branding mereka. Ya, kita naikkan para pelaku usaha ini yang belum kesentuh sama yang itu biar seimbang. Siap. Nanti The Portal itu tolong dicatat ya Bu ya. Kembali ke laptop. Bu, harapan terakhir nih Bu ya, harapan Ibu untuk UMKM Kota Sukabumi selain tadi ya Bu ya, selain tadi ingin naik kelas, permodalan dan sebagainya. Apa sih secara moral untuk personal UMKM di Sukabumi? Ya secara moral saya sedikit bertanggung jawab ya atas keberlangsungan UMKM, para pelaku UMKM yang ada di Kota Sukabumi ini, karena saya sebagai pendamping, saya sebagai mentor, sebagai narasumber juga di Sukabumi Kece ini. Kalau mereka berhasil kan itu satu kebanggaan buat saya ya, betul. Makanya sampai dengan detik ini saya terus-terusan untuk berusaha agar mereka tidak redup ya. Ya betul. Untuk di UMKM ini agar terus mereka bisa meningkat untuk di perkembangan tahun ke tahunnya itu jangan sampai mereka ada kenaikan ya grafiknya ya. Betul. Mudah-mudahan apa yang saya cita-citakan dan apa yang beliau salah satu pengusaha di Jakarta harapkan. Kemarin saya sih katanya ini baru-baru wacana. Semoga dengan dari wacana loh Bu, apa-apa dari wacana. Saya itu insya Allah katanya kalau misalkan ini sudah berjalan kan enak tuh kalau saya ditunjuk sebagai koordinator Nusantara. Wow. Jadi saya cakupan luar biasa ya Sukabumi. Untuk Sukabumi saja. Jadi nanti mungkin saya tunjuk nih untuk pegang Kota Sukabumi misalkan siapa gitu, nanti itu akan berjalan daftar Bu. Jadi benar, hai my team, kita nanti kerjasama dengan Ibu. Kita menjadi bagian dari Bu Aam sebagai Tuhan nanti kerjaannya saya jalan-jalan. Saya kita ikut ya Bu ya, menjadi bagian. Kita ikut menjadi ya soalnya pasti terus kan. Iya terus Oke, kita tidak mau di sini saja Sukabumi, memang kita juga pengen di
kita ke daerah mana yang UMKM-nya nanti saya terus yang tidak tersentuh oleh pemerintah, nanti saya bagiannya. Oke, luar biasa. Ya, Dan ibu pasti butuh tim yang solid. Kita bisa menjadi tim yang solid. kalau saya bukan hanya sekedar solid, tapi harus jadi petarung. Oh, Fighter guys. Karena kerja saya itu tidak ada jam kerjanya. Iya, saya 24 jam. Ya, luar biasa. Kadang cuma berapa jam aja saya tidur. Sebenarnya pas tadi mah emang tidak bisa diam lagi, saya minta 1 jam saya bilang. Karena saya harus istirahat. Iya, makanya luar biasa banget sudah mau hadir dan waduh ini saya maksa ya Bu ya, biasa Bu. Maksa.com. Ini itu berarti nggak mau dipaksa, tapi ya udahlah, nggak enak juga kan ya itu. Ya harus profesional juga kalau orang minta. Oke. Dan saya juga biasanya suka mengisi bincang-bincang itu dengan di Senayan ya. Oke. Saya suka ngobras dengan Dewan. Oke. Dengan Dewan. Ngobrol asik. Ngobrol asik dengan Dewan RI ya, DPR RI ya gitu. Kita ada Apa yang ibu bahas di sana? harus melek ya, UMKM ini memang harus jadi ini kan potensi kan. UMKM itu untuk potensi para anak muda, para milenial ini melek ya, untuk usaha sendiri ya. Jangan terpaku ke bekerja di ya khusus UMKM Sukabumi ya Bu, dengan tol Bocimi yang sudah mulai buka lagi, benar-benar akses untuk itu terbuka lebar ya Bu ya, investor mempersiapkan diri ya dari sekarang dengan adanya. Per hari ini kita sudah buka ya. Ya, sudah buka per hari ini. Ya, sudah buka untuk tol. Itu tantangan ke depannya itu memang harus kita persiapkan, welcome gitu ya. Itu kan oleh Sukabumi ya, harus kita perbaiki, kemas dengan luar biasa. Nah, untuk ada wadahnya, iya betul. Untuk Sukabumi sendiri Bu yang tadi UMKM, ada nggak sih misalnya bukan kedai lah, toko atau galeri yang memang menyediakan produk khusus seluruh UMKM yang Ibu 2022 itu sudah berjalan ya, lihat di mana ya lokasinya? Betul-betul ada produknya UMKM dia. Kita bikin di jalur yang depan terminal. Depan Terminal baru ya? Iya, Oke. itu namanya. Iya. Di situ pernah berjalan, tapi mungkin karena manajemennya nggak itulah. ya. Nah itulah makanya perlunya, kayak perlunya kan untuk hal-hal yang seperti itu pamkan lagi. Nggak bisa juga kita tidak ada promosi, ya betul lah. Yang ada pemasaran yang tepat, yaitu jadi jalan di tempat. Padahal itu sudah luar biasa. Kalau saya lihat, saya perhatikan di sumpah produk yang dibikin oleh ada misalnya. Ada. Sayang ya Bu. Oh luar biasa. Saya juga kan waktu itu pas pembukaan ininya gerainya itu pokoknya. Itu saya hadir. Dan itu luar biasa antusias dari itu berbagai produk ada di situ. Kita memang gabungan, tidak hanya dengan kota kabupaten itu ya, saja, tapi juga masuk. Semuanya itu produk ada. Nah, berarti itu PR terbesar Ibu untuk membuat lagi seperti itu. Sebetulnya PR saya. Loh, PR saya dong. PR saya kenapa? PR Ibu gitu kan? Karena apa itu? Ya itulah karena hobi aja saya begini. Ibu itu yang menjadi fasilitator gitu kan. Jadi saya biasanya bekerja memang di belakang layar. Cakep. Makanya nanti kita dikedepanin Bu, dengan adanya portal ini kita kedepanin deh Bu. Biar melek pemerintah Bu. Kan mereka tidak berpikirnya kalau saya menjalankan semua ini dengan suka hati saya ya, kecintaan saya itu. Tapi saya nggak ada masalah. Dianggap ada atau tidak ada, bagi saya nggak ada lebih. Biarin aja yang merasakan orang-orang yang terdekat, orang-orang yang memang selalu berhubungan dengan saya. Jadi mereka merasakan dan pasti akan berbicara ke orang bahwa saya memang bahwa mereka memang nyaman, gitu ya, dengan adanya saya, dengan saya selalu mungkin bagi mereka membantu ya. Saya tidak merasa diri saya itu luar biasa, tidak. Tapi mereka dengan keberadaannya saya memasarkan sampai
ke teman-teman saya yang di perbankan ya Pak, itu ada, yang pengusaha juga ada gitu ya. Itu mungkin orang-orang terdekat yang biasa berkomunikasi saya itu bermanfaat. Oke. Saya sih tidak terlalu ini ke lembaga ya, ke pemerintahan. Ya, saya sih senang aja gitu. Jadi tidak mau ada beban dan tidak mau terikat, tapi saya bisa bebas melaksanakan apa yang menjadi keinginan saya. Buktinya saya dikata hati ya Bu ya. Betul. Jadi tidak ada, loh saya tidak digaji. Saya tidak dapat apa-apa dan saya tidak pernah minta keuntungan dari UMKM itu sendiri. Senang aja gitu ya kalau saya sudah bisa bermanfaat buat orang lain, ada Kepuasan batin lah ya, kepuasan batin. Saya pengen nanya, ada UMKM yang jasa nggak sifatnya? biasa dalam artian apa bro? Oh jasa Bu, jasa sampai dengan data. Oh iya ada sih karena di sini juga kita apapun ya dianggapnya kalau misalkan itu ya para pelaku UMKM yang misalnya ada skill ya kan? Ya yang penting ada skill, yang tidak menggunakan produk itu yang dianggap memang jasa ya. Salah satunya yaitu saat saya nih kebetulan salah satu ya iya betul ada itu betul represi ya, iya represi akupunktur, iya betul yang ada yang sekarang terapis gitu. Oh yang aku itu tuh apa ya benar keriki Bu, kretek ya itu salah satu anak didik saya yang waktu itu sempat ikut pelatihan. Nah itu kertek itu memang dia sudah bukan legal apa sih? Sudah ada lisensi. Ada. Oh jadi ahli, memang ahli. Tidak salah dia itu sekarang tahu nggak mie apa tuh yang mie odik? Yang mana tuh mie odik? Mie odik tahu nggak? Yang di Sriwidari itu kalau tidak salah. Nah mau masuk mie odik tuh, sebelah sini ada tempat refleksi kertek. Nah itu salah satu, silakan coba nanti kita cobain ya, bawa Bu Aam aja ke sana ya. Oke, nah itu udah terjawab ya. Ada juga itu jasa. Berbagai macam Luar biasa ya. macam dari profesi kita memang ada di situ semua. Ini luar biasa Bu, mulia banget Bu. Apa-apa yang Ibu sudah lakukan ini benar-benar munculnya dari hati. Saya tanya feedback, apa itu feedback? Saya tidak bicara feedback di sini. Lillahi ta'ala, luar biasa Bu. Pelajaran sore ini. Pelajaran sore ini adalah judulnya apa? What can I do dan lillahi ta'ala. Gitu aja itu Bu. Semangat aja ya. Iya. Untuk hal yang baik, kenapa kita tidak bisa lakukan kalau kita mampu? Betul, bermanfaat untuk orang itu ya Bu ya. Oke. Bagi saya tidak ada keterbatasan kita untuk berbuat sesuatu hal yang baik kalau kitanya itu bisa berbuat yang lebih baik buat orang lain. Betul itu. Kuncinya apa? Keinginan kita untuk merubah orang-orang berpikirnya tidak menjadi karyawan. Iya betul. Jadi bagaimana nih mindset mereka itu berpikirnya apapun bisa jadi uang kalau kita kreatif. Gitu. Ada kemauan, Ada keinginan, ada kesempatan. betul. Jadi itu ketiga momen itu nggak akan terulang dan nggak bisa ini harus benar-benar diambil gitu. Ada kesempatan ambil. Nggak ada kesempatan dua kali, nggak ada kan Bu? Ini harus diambil. Oke. Kita dapat kesempatan, jangan pernah sia-sia. Oke Bu. Bu, luar biasa nih perbincangan sore hari ini. Ini ilmu buat kita Bu. Jadi ada ilmunya, ada juga sisi positifnya, ada juga notnya, ada juga PR banyak Bu. Makanya ini ya, kalau orang bertanya, Ibu sebetulnya kegiatannya apa sih? Kok warawiri terus gitu ya? Kok warawiri terus? Enggak gitu ya. Kalau basic saya tuh perbankan. Saya itu orang ya 21 tahun mungkin ya kurang lebih saya di perbankan ya, ekonomi ya di bank. Di rumah juga saya ada yayasan ya, yayasan pendidikan anak-anak TK ya. Jadi saya di rumah bikin TK, ya situ aja hobi aja. Sebenarnya saya sih orangnya tidak hidup di situ ya. Maksudnya dalam arti betul-betul apa yang saya lakukan itu sosial ya, kayak gitu. Saya juga aktif di KNPI, di organisasi-organisasi KNPI, di BMPS, Badan Musyawarah yayasan-yayasan yang ada di Kota Sukabumi, perkumpulan. Belum lagi di hal-hal yang lain lah, banyak lah yang mesti
ini, tapi tidak perlu semuanya dibuka tuh forum, biarkan saja semuanya berjalan. Luar biasa hari ini ya Bu. Ibu Aam, terima kasih banyak sudah hadirin podcast kami The Portalwi. Ibu jangan lupa dicatat The Portalwi. Nanti saya kirim linknya ya Bu. Ya, Dan bagi kaum UMKM nih ya, dimanapun Anda berada, khususnya Kota Sukabumi, silahkan nanti hubungi The Portalwi. Nanti kita referensikan langsung ke Ibu Aam. insya Allah ya. Insya Allah saya akan umumkan apabila memang sudah ada hal yang baiknya yang bisa. Ada lampu hijau ya Bu ya? Ya, insya Allah itu kita akan merata ya. Oke. Ya, ya kriterianya itu harus sudah berjalan usahanya. Oke. Saya tidak memikirkan itu harus ada cek SID atau apa, tidak ada itu. Karena saya berpikirnya ini harus menjadi pelopor untuk UMKM bisa bergerak, bisa bisa bangun kembali. Dan pemerintah melek. Semoga saya tidak berharap ke situ. Saya emang yang betul orangnya individu. Bukan individu tidak mau ini ya, cuma kalau ke situ kan sudah ada idenya, sudah ada porsinya. Ya. Jadi biarkan saja saya berbuat sesuka hati saya yang bisa bermanfaat untuk masyarakat. Itu saja sih. Alhamdulillah The Portalwi sudah berjalan ya guys. Kembali lagi. Oke Ibu, sekali lagi terima kasih banyak ya untuk kehadirannya. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Jangan lupa subscribe biar kamu gak ketinggalan episode berikutnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam TPW. Oke, dan